Apakah ini adalah pemasaran dan ajakan untuk menjadi pendosa dan dobrakan pada norma sosial bagi kalangan muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya saya menyampaikan empati buat Onat yang ketangkep kasus narkoba. Doa saya semoga Anda bisa segera sembuh dari kecanduan narkoba. Tapi teman-teman, yang menarik, beberapa hari lalu Coki Pardede, Coki ini bikin postingan buat sahabatnya Onat ini, di luar biasanya yang mungkin ditujukan kepada Habib Jafar semasa kasusnya Coki dahulu. Tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa saya tak ingin terjebak dalam appeal to authority, sebab kebenaran tak ditentukan oleh popularitas, tak ditentukan oleh viralitas artis, panutan pemuda tersesat, panutan ateis hari ini, dan lain sebagainya. Saya kira semua sama di mata ilmu. Dan perlu disclaimer bahwa saya tak hendak mengkritik Coki di sini, tapi saya mengkritik argumen Coki. Nah, teman-teman, lihatlah isi pesan Coki ini. Sekilas manis banget. Begini tulisnya: gue nggak akan pura-pura ngerti semua yang kalian rasain, tapi gue tahu satu hal, kalian bukan orang jahat, cuma lagi kalah sama sesuatu yang berat, dan itu bisa kejadian ke siapa aja. Gue nggak akan ninggalin, men, katanya begitu. Kelihatannya tulus, ya kan? Empatik, dewasa, penuh solidaritas. Tapi tunggu dulu teman-teman, ngerasa nggak ada indikasi halus bahwa Coki tidak secara eksplisit mengakui bahwa memakai narkoba itu adalah sebuah kesalahan moral? Coba lihat framing yang dipakai Coki ini. Kalah oleh sesuatu yang berat. Nah, harusnya narasi yang dipakai adalah misalkan lu salah tapi gue tetap di sini, nemenin lu berubah, nemenin lu sembuh. Kan kalau tulis begitu kan enak. Kata cuma kalah itu bahaya loh. Ya, saya tahu bahwa secara medis, secara psikiatri modern, kita bisa menggarisbawahi bahwa kalimat itu tak sepenuhnya salah secara substansial, tapi salah secara konteks. Sebab sebagaimana diungkap oleh Brain Disease Model of Addiction, why is it so controversial? Menurut jurnal ini, kecanduan atau adiksi itu memang dipandang sebagai penyakit otak kronis yang kambuh. Ya, oke lah. Oke, mari kita maklumi secara substansi. Tapi secara konteks, ya kita tahu dengan kepopularitasannya Coki dan tentu akan dibaca banyak orang, mengilhami banyak orang. Kalimat ini secara semantik seakan-akan menggeser posisi narkoba dari kesalahan aktif menjadi kesalahan pasif. Sederhananya gini, pengguna narkoba sebenarnya bukan mereka memilih pakai narkoba, tapi mereka dikalahkan oleh beban hidup untuk meniscayakan harus pakai narkoba. Nah teman-teman, framing seperti ini menggambarkan bahwa penyalahgunaan narkoba itu sesuatu yang datang dari luar diri, seakan-akan demikian, bukan hasil pilihan sadar kita. Soalnya kalau dibilang kalah, itu kayak bilang, aku tuh nggak salah, cuma nasibku aja lagi jelek, nasibku aja pas pakai langsung ketangkep. Padahal kalau lu tahu sesuatu itu salah, terus lu tetap lakuin, ya itu bukan nasib, tapi itu pilihan. Jadi waktu Coki bilang kalah, dia kayak bilang, aku tuh korban, padahal dia sebenarnya pelaku loh. Apalagi teman-teman dengan tambahan candaan seperti ini, habis ini mabuk lagi ya nah, gym bareng deh, hahaha, tulis Coki, lucu. Padahal sebagaimana jurnal ini, ya mabuk itu gateway atau gerbang menuju narkoba. Candaan ini justru membuka isi bawah sadar Coki sendiri, karena buat dia
topik narkoba seakan udah nggak lagi masuk kategori kesalahan moral berat, tapi hanya kayak, wah ini orang sakit dan semua bisa sakit. Padahal kalau kita tahu dampak sosiologisnya bisa besar banget. Berapa banyak nantinya yang akan coba-coba narkoba dan akhirnya pakai narasi saya sakit dan saya terus kalah. Yang kita harapin itu mereka semua bisa sembuh kok. Dan teman-teman, sebagai tambahan, terus di akhir si Coki ini nulis gini, kalau saya sih di feed, nggak di story. Nah, saya pikir motif personal seperti ini nggak perlu untuk ditulis, sebab seakan ada kebencian pribadi yang turut melatar belakangi adanya tulisan itu. Jadi kayak tulisannya Coki ini bukan lagi soal empatik terhadap Onat, tapi soal hatinya yang belum sembuh. Gampangnya tulisan ini itu ditulis bukan untuk Onat sebenarnya, tapi ya hanya serangan dendam. Akhirnya pesan buat teman-teman, semua orang tuh bisa salah, dan saya yakin bahwa kita semua punya salah, bahkan punya tipe salah yang berbeda-beda tiap orang. Ada orang yang nggak sembuh dari narkobanya, ada orang yang salah dari minuman kerasnya, dan dari lain sebagainya. Bahkan orang baik pun bisa jatuh dalam kesalahan, dan kita memaklumi itu semua. Sebagaimana kesalahan Nabi Adam, tapi bedanya beliau ngaku salah. Beliau bilang Rabbana dzolamna anfusana, ya Tuhan, kami ini yang dolim, aku yang dolim pada diri kami sendiri. Makanya saat itu Allah maafin, Allah ampunin. Tapi iblis beda, dia malah debat, dia nyalain Tuhan, dia nyalain keadaan, bahkan dengan beberapa retorikanya. Jadi bedanya cuma satu, teman-teman. Adam tuh minta ampun, sedangkan iblis cari alasan bahwa dia tetap benar. Jadi ingat ya teman-teman, orang baik itu bukan yang nggak pernah salah, tapi orang baik itu yang berani bilang aku salah. Karena ngaku salah itu bukan bikin kita hina, tapi itulah yang justru bikin kita ini manusia. Kalau lu salah terus lu ngomong aku cuma kalah sama keadaan sebagaimana tulis Coki, itu artinya lu belum siap berubah. Tapi kalau lu bisa bilang aku salah, aku mau bener, nah itu tanda kamu keren, itu tandanya hati lu masih hidup. Nah, penutup teman-teman, jadi kalau besok kamu punya teman yang jatuh, bantu dia buat bangkit, bukan buat merasa benar. Peluk boleh, ngerti boleh, dan empati itu harus memang, tapi jangan sampai lu bilang ya udah nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Tapi karena cinta yang benar itu bukan yang bikin nyaman di kesalahan teman-teman, tapi yang bantu kita balik ke jalan yang benar, bantu dia sembuh dari keadaan yang nggak seharusnya. Dan teman-teman, Adam tuh diampuni karena ngaku salah, sementara iblis dikutuk karena pinter ngomong dan sombong dengan kesalahannya. Tapi entah apakah analogi ini bisa diterima oleh Coki yang ateis dan akhir-akhir ini memasarkan istilah profesional sinner atau pendosa profesional yang bahkan pakai validasi visual antikris. Pertanyaannya, apakah ini adalah pemasaran dan ajakan untuk menjadi pendosa dan dobrakan pada norma sosial bagi kalangan muda? Secara dia public figure, tentu dong punya tanggung jawab komunikasi yang besar pula.